Sementara sujud sahwi itu dikerjakan dengan dua cara. Dikerjakan di dalam sholat atau di luar sholat juga. Kalau di dalam sholat, bila mana seseorang yang sahwi itu artinya kelalaian ya. Karena kita lalai maka kita sujud sebelum salam atau sudah salam. Kalau sebelum salam dikerjakan bila mana Bapak Ibu sekalian mengingat kelalaiannya dalam sholat. Misal contoh, Anda sholat duhur 4 rakaat. Kemudian Anda lupa tahiyat pertama. Anda ingatnya pas sudah rakaat keempat. Ternyata tadi tidak sempat tahiyat. Tentu Anda tidak mungkin kembali ke rakaat kedua. Lalu bagaimana? Karena Anda lupa, maka sebelum salam, setelah baca tahiyat, Anda sujud dulu 2 kali. Sujud kelalaian. Kemudian Anda salam. Begitu juga kalau Anda mengingatnya setelah salam, misal sudah salam, baru ada seorang jamaah datang mengatakan, sementara Anda imam, tadi Pak Imam lupa, kita sholat asar, tapi Anda rakaat kedua sudah salam, misalnya. Maka di saat itu, imamnya punya kewajiban kalau ada kesaksian dari jemaah seperti itu, dan dia juga tidak yakin dengan jumlah rakaatnya, ataupun dia bimbang, maka dia lanjutkan 2 rakaat yang tersisa, kemudian dia salam, lalu dia sujud sahwi setelah salam. Karena dia mengingatnya setelah salam. Kurang lebih seperti itu disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih. Pernah baginda Nabi SAW sholat asar, di rakaat kedua beliau sudah salam. Lalu beliau berzikir, sahabat-sahabat yang lain semua pada diam. Sampai datang seorang sahabat, ya, seingat saya julukannya Dzul Yadain radhiyallahu anhu. Beliau datang lalu mendekati Nabi SAW yang sudah berdiri dari tempat sholatnya dan menuju ke pintu gerbang masjid. Biasanya beliau habis sholat seperti ini, ya, tradisinya kalau masih ada orang yang mau menemui beliau sebelum masuk rumah, beliau temui gitu. Maka Dzul Yadain lalu datang mengatakan, ya Rasulullah, apakah Anda lupa atau turun wahyu? Dan kita akan masuk insya Allah pada kesempatan sekarang atau saat ini membahas lanjutannya materi ke 5, yaitu sujud sahwi, dan materi ke-6 masalah tata cara pelaksanaan sholat. Sujud sahwi, sujud adalah salah satu gerakan ibadah yang menunjukkan hamba itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hadis baginda Nabi alaihi salatu wassalam, aqrabu abdi ila rabbihi wa huwa sajid. Paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya pada saat dia sujud. Dan sujud ini termasuk perbuatan yang paling cepat mengangkat derajat seseorang hamba di surga. Dan juga mengampuni dosa-dosa. Sebagaimana hadis Nabi SAW, sesungguhnya kau tidak sujud 1 kali untuk Allah, kecuali dengan sujud itu Allah akan angkat derajatmu, dan juga Allah akan maafkan kesalahanmu. Misal contoh kita sholat subuh itu ada 4 kali sujud. Di rakaat pertama 2 kali sujud, di rakaat kedua 2 kali sujud, berarti 4 kali sujud. Berarti dalam sholat subuh yang 2 rakaat atau sholat yang 2 rakaat, dan ini yang biasa standar ya, karena kalau kita kerjakan misalnya sholat 4 rakaat, maka kita bisa hitung dengan cara seperti ini. Jadi kalau 4 rakaat berarti tinggal dilipat gandakan saja. Intinya umumnya sholat 2 rakaat, berarti 4 kali sujud. Berarti ada 4 kali pengampunan dosa, dan juga 4 peninggian derajat. Dan seorang sahabat pernah dalam riwayat Bukhari berkata, ya Rasulullah, aku ingin sekali Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bersama Anda di surga nanti. Kata Nabi SAW, adakah permintaan lain? Dia bilang, hanya itu ya Rasulullah. Karena sahabat ini sangat cerdas. Dia faham kalau Nabi SAW derajatnya akan sangat tinggi di surga. Bahkan kita tahu bersama-sama ada istana tertinggi di surga namanya Al-Wasilah. Itu tidak akan dimiliki kecuali 1 orang hamba saja. Itu istana yang paling lux, yang paling bagus.
Dan itu Nabi SAW mengatakan, dan aku berharap adalah pemiliknya. Oleh karena itu setelah azan kita mengatakan dalam doa kita, Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Karuniakanlah kepada Nabi Muhammad SAW al-wasilah, istana tertinggi di surga itu. Dan juga fadilah, kedudukannya atau karunia yang sangat banyak. Kata Nabi SAW, siapa meminta wasilah untukku, maka dia akan mendapatkan syafaatku. Sahabat ini, kita kembali ke riwayat tadi, berkata, ya Rasulullah, saya cuma mau itu saja. Saya akan bersama dengan anda. Maksudnya sangat dekat dengan anda. Tentu tidak mungkin satu derajat dengan Nabi SAW. Gitu. Maka kata Nabi SAW, kalau begitu bantulah aku dengan memperbanyak sujud. Dan sekian banyak tentunya riwayat-riwayat tentang masalah sujud ya, yang tidak asing lagi bagi setiap muslim yang peduli terhadap gerakan ibadah ini ya. Sujud juga ada yang dikerjakan berhubungan dengan sholat, ada yang di luar sholat. Kalau dalam sholat sudah umum, dia bagian daripada rukun. Dan sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bagaimana memang sholat itu adalah rukun. Ya. Sujud adalah rukun, salah satu rukun daripada rukun-rukun sholat. Artinya orang kalau tidak sujud, batal sholatnya. Gitu kan. Dan ini sudah umum dan ada bacaan tertentu. Hanya saja ada beberapa sujud yang dikerjakan di luar sholat. Seperti misalnya sujud syukur. Nabi SAW dikatakan dalam beberapa riwayat yang sahih, kalau sampai kepada beliau berita gembira, maka beliau langsung sujud kepada Allah. Langsung sujud kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Misalnya Anda terima berita tentang kelahiran anak, terbukanya pintu-pintu rezeki, ya, dapatnya rezeki, atau sembuh dari penyakit, atau apa sajalah, ya, maka dianjurkan Anda sujud. Ya. Dan pendapat yang kuat kalau sujud seperti ini walaupun tidak dalam keadaan wudu ya, walaupun lebih afdalnya wudu ya. Itu juga dengan sujud yang lain, sujud tilawah, membaca Al-Quran. Kalau ditemukan ada ayat sujud misalnya wasjud waqtarib ya, sujud dan dekatkan diri kepada Allah dan satu ayat Al-Quran, maka dianjurkan seseorang sujud. Dan kata Nabi SAW, kalau seseorang hamba membaca ayat sujud kemudian dia sujud, maka syaitan di sebelahnya akan berkata sambil menangis, sungguh dia telah diperintahkan sujud, maka dia mendapatkan ya, pahala, dan aku diperintahkan sujud sementara aku tidak mematuhinya. Juga ada sujud sahwi yang kita bahas. Sujud sahwi ini tentu sujud syukur, sujud tilawah tadi dilakukan baik dalam keadaan sholat atau di luar sholat ya. Itu perlu saya titik beratkan. Karena kalau orang dalam sholat pun membaca kalimat sujud, dianjurkan untuk sujud. Dan ini kita sayangkan banyak sekali di antara imam masjid, entah apakah disengaja atau memang belum faham, mereka tidak sujud. Padahal ini punya kemuliaan tersendiri, sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Satu kali sujud bisa mengangkat derajat, bisa mengampuni dosa. Sementara sujud sahwi itu dikerjakan dengan dua cara. Dikerjakan di dalam sholat atau di luar sholat juga. Ya. Kalau di dalam sholat, bila mana seseorang, ya, sahwi itu artinya kelalaian ya. Karena kita lalai maka kita sujud sebelum salam atau sudah salam. Kalau sebelum salam dikerjakan bila mana Bapak Ibu sekalian mengingat kelalaiannya dalam sholat. Misal contoh, Anda sholat duhur 4 rakaat. Kemudian Anda lupa tahiyat pertama. Anda ingatnya pas sudah rakaat keempat. Ternyata tadi tidak sempat tahiyat. Tentu Anda tidak mungkin kembali ke rakaat kedua. Lalu bagaimana? Karena Anda lupa, maka sebelum salam, setelah baca tahiyat, Anda sujud dulu 2 kali. Sujud kelalaian. Kemudian Anda salam. Begitu juga kalau Anda mengingatnya setelah salam, misal sudah salam, baru ada seorang jamaah datang mengatakan, sementara Anda imam, tadi Pak Imam lupa, kita sholat asar, tapi Anda rakaat kedua sudah salam, misalnya. Maka di saat itu, imamnya punya kewajiban kalau ada kesaksian dari jemaah seperti itu, dan dia juga tidak yakin dengan jumlah rakaatnya, ataupun dia bimbang, maka dia lanjutkan 2 rakaat yang tersisa, kemudian dia salam, lalu dia sujud sahwi setelah salam. Karena dia mengingatnya setelah salam. Kurang lebih seperti itu disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih. Pernah baginda Nabi SAW sholat asar. Di rakaat kedua beliau sudah salam.
Lalu beliau berzikir, sahabat-sahabat yang lain semua pada diam. Sampai datang seorang sahabat, ya, seingat saya julukannya Dzul Yadain radhiyallahu anhu. Beliau datang lalu mendekati Nabi SAW yang sudah berdiri dari tempat sholatnya dan menuju ke pintu gerbang masjid. Biasanya beliau habis sholat seperti ini, ya, tradisinya kalau masih ada orang yang mau menemui beliau sebelum masuk rumah, beliau temui gitu. Maka Dzul Yadain lalu datang mengatakan, ya Rasulullah, apakah anda lupa atau turun wahyu? Ya, turun wahyu maksudnya mengqasar sholat. Maka kata Nabi SAW, saya tidak lupa. Dan sholat juga tidak diqasar. Maka pada saat itu Nabi SAW masuk kembali ke masjid dan kebetulan sahabat belum pada bubar lalu bertanya, apakah benar yang dikatakan oleh orang ini? Kata para sahabat, benar ya Rasulullah. Maka Nabi SAW lalu menghadap kiblat, melanjutkan sholat 2 rakaat yang tersisa, kemudian beliau salam, habis salam baru beliau sujud sahwi. Ya. Saya akan bacakan materi kelima tentang sujud sahwi. Bagi seseorang, kata Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, bagi seseorang yang lupa dalam sholatnya sehingga ia menambah jumlah rakaat atau sujud atau yang lainnya, maka ia wajib melakukan sujud sahwi sebagai penambal kekurangan dalam sholatnya yang dilakukannya sebanyak 2 kali setelah sholatnya sempurna. Kemudian setelah itu ia salam. Jadi ini maksudnya yang sebelum salam tadi ya. Begitu juga bagi seseorang yang meninggalkan satu sunnah muakkadah dalam sholatnya, maka ia wajib melakukan sujud sebelum salam. Juga bagi seseorang yang meninggalkan tasyahud pada pertengahan sholat, maksudnya tasyahud awal. Tadi saya sudah kasih contoh, tasyahud awal dia lupa rakaat keempat, dia baru ingat misalnya di sholat duhur. Dan ia tidak ingat sama sekali atau ingatnya setelah ia berdiri, maka ia tidak perlu melakukan tasyahud awal. Tapi sebagai penggantinya ia wajib melakukan sujud sebelum mengucapkan salam. Juga bagi seseorang yang mengucapkan salam padahal sholatnya belum selesai, maka ia wajib melanjutkan dan menyempurnakan sholatnya, dan itu dilakukan atau ia melakukan sujud setelah salam. Ya, jadi kalau diingat tadi kelalaiannya sebelum salam, maka dia sujud sahwinya sebelum salam. Kalau dia ingat sesudah salam, maka dia juga sujud sahwinya setelah salam. Dasar hukum tentang sujud sahwi adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta perbuatan beliau, di mana beliau pernah melakukan salam padahal sholat baru 2 rakaat. Tadi yang saya kasih contoh sholat asar ya. Kemudian beliau diberitahu tentang hal tersebut, maka beliau pun segera melanjutkan dan menyempurnakan sholatnya. Lalu beliau melakukan sujud setelah salam, karena ingatnya setelah salam. Rasulullah SAW pernah berdiri pada rakaat kedua tanpa tasyahud lebih dahulu. Lalu beliau melakukan sujud sebelum salam. Jadi Nabi SAW pernah terjadi juga, selain beliau tadi sholat asar 2 rakaat sudah salam, lalu sempat ngobrol dengan sahabat Dzul Yadain. Ini sujud sahwinya setelah salam. Pernah juga beliau SAW lupa tidak tahiyat pertama. Maka ini beliau lakukan sujud sebelum salam karena teringat di dalam sholat ya. Dan tentu di sini kita perlu titik beratkan sebuah poin penting. Bukan berarti baginda Nabi SAW pelupa. Bukan. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Ahzab. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguhnya pada diri Rasulullah, utusan Allah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ada suri tauladan bagi kalian. Bagi orang yang ingin mengingat Allah, berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak ya. Nabi SAW seringkali terjadi pada beliau hal-hal yang Allah ingin jadikan contoh bagi umatnya. Seperti kasus pada saat beliau disihir oleh Lubab bin A'sam. Bukan berarti Nabi SAW orang tidak bertakwa. Ya, sehingga menjadi tameng gitu kan. Untuk manusia, tapi memang Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengajarkan umatnya bagaimana cara untuk menghadapi sihir itu misalnya ya, sampai Nabi SAW berdoa dan mimpi melihat buhul itu di sumur suku Za'far, kemudian beliau mengajak Zubair dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in untuk menggali, lalu ditemukan buhulnya lalu dimusnahkan gitu kan. Dan Nabi SAW sempat sebulan lupa ya, giliran istri yang mana yang beliau harus nginap malam itu sampai diingatkan. Maka seperti itu kurang lebih gambarannya gitu kan. Nabi SAW di sini Allah Subhanahu Wa Taala jadikan beliau lupa supaya keluar sebuah
hukum. Ya. Nabi SAW bersabda tentang masalah sujud sahwi ini, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla athalathan aw arba'an falyatrahi syak wal yabni ala mastaikan thumma yasjud sajdataini qabla an yusallim fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatah wa in kana shalla itmaman li arba'in kanata targhiman lisyaitan." Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan ini lafaz Imam Muslim nomor 571. Artinya, jika salah seorang di antara kamu, kata Nabi SAW, ragu dalam sholatnya dan ia tidak mengetahui apakah sholatnya itu 3 rakaat atau sudah 4 rakaat, maka hendaklah ia membuang keraguan-raguannya dan berpegang pada jumlah rakaat yang diyakininya. Kemudian ia melakukan sujud 2 kali sebelum salam. Nah, dia ragu, ini 3 atau 4 sih duhurnya misalnya ya. Maka dia mengambil yang dia yakini. Tentu di sini ulama menanggapi mengatakan adalah memilih jumlah yang lebih sedikit. Karena dia pasti misalnya 3 atau 4. Berarti sebenarnya dia yakin 3. 4 itu yang dia ragu, gitu kan? Tidak mungkin 3 yang dia ragukan. Tapi di sini adalah 3 lebih condong kepada yang dia yakini. Karena kalau 3 atau 4, pasti yang lebih sedikit itu insya Allah lebih diyakini gitu. Maka dia pilih yang lebih sedikit jumlahnya, maksudnya yang ketiga tadi ya. Kemudian ia melakukan 2 kali sebelum salam. Jika ia melakukan rakaat sholat sebanyak 5 rakaat, misalnya ternyata tadi dia ambil 3 nih, ternyata sudah 4, berarti kan dengan tambah 1 jadi 5 rakaat. Maka sujud tersebut menggenapkan rakaat sholatnya. Artinya yang 4 sudah terpenuhi. Dan 5 rakaat bukan disengaja, karena kalau disengaja bisa batal sholatnya. Jumlah rakaat termasuk hal yang harus dipenuhi, kecuali orang lupa. Dan jika ia telah melakukan sholat atau rakaat sholat untuk menyempurnakan rakaat keempat sebanyak 4 rakaat, maka kedua sujud tersebut untuk membuat marah syaitan. Jadi kalau seandainya ternyata memang betul ya, jumlah rakaatnya dia ya, tadinya harusnya 4 karena dia ragu, dia pilih 3, kemudian jadi 5 rakaat, maka yang 2 itu sebenarnya yang tambahan sujud itu, yang terakhir rakaat kelima bisa membuat syaitan marah. Atau memang kalau dia sudah tepat sasarannya, maka telah terpenuhi jumlah rakaat yang seharusnya. Adapun bagi seorang makmum yang lupa di belakang imam, kata beliau, maka ia tidak wajib melakukan sujud sahwi menurut mayoritas ulama. Kecuali imamnya yang lupa, maka ia wajib melakukan sujud bersamanya. Karena ia wajib mengikuti imam. Dan karena adanya hubungan di antara sholatnya dengan sholat imamnya. Para sahabat Ridwanullah alaihim juga pernah melakukan sujud sahwi bersama Nabi SAW. Di mana saat beliau lupa, maka beliau akan melakukan sujud. Dan ini hadisnya diriwayatkan Tirmidzi nomor 365. Jadi kalau seseorang sholat bersama dengan imam, perlu digarisbawahi imam adalah pemimpin kita dalam sholat. Abu Hanifah rahimahullah memberikan gambaran ibaratnya seperti orang yang sedang menghadap kepada raja. Maka tidak mungkin 5 orang yang menghadap raja semuanya ngomong kepada raja tersebut. Pasti akan ada 1 orang yang mewakilinya. Itulah imam kalau dalam sholat. Seperti itulah. Makanya Nabi SAW mengatakan, Innama ju'ilal imam liyutamma bihis sholat. Sesungguhnya imam dijadikan justru untuk menyempurnakan sholat tersebut. Kalau dia ruku'-ruku'lah, kalau dia sujud-sujudlah, kata Nabi SAW. Dan kalau imamnya melakukan satu perbuatan yang keliru. Misal, dia tidak tahiyat pertama. Terus dia yakin dia sudah tahiyat. Makmum ingatkan, subhanallah, dia nggak mau. Tetap aja dia lakukan. Apa yang makmum lakukan? Tetap aja makmum mengikuti imam. Walaupun mereka tahu imamnya lalai di sini. Ya, lupa. Kecuali imam sengaja. Tapi kan kita tidak tahu niat seseorang dalam hatinya. Maka makmum tetap mengikuti imam. Gitu kan? Mengikuti imam. Begitu juga dengan pada saat imam bimbang. Kita sudah tahiyat terakhir asar misalnya. Kita yakin sebagai makmum 4 rakaat semua yakin. Tapi imam tiba-tiba subhanallah ada keraguan dalam hatinya, masuk bisikan syaitan. Ragu. Apakah memang tadi ada yang salah? Lalu tiba-tiba dia sebelum salam sujud sahwi. Apakah makmum harus ikut? Jawabannya iya. Mengikuti imam. Walaupun sebenarnya mereka yakin mereka tidak melakukan kekeliruan dalam sholatnya. Seperti itulah. Itu yang disebutkan dalam riwayat. Karena Nabi SAW tadi saya sudah katakan di sholat asar lupa.
2 rakaat sudah salam, para sahabat sebenarnya tidak ikut lupa. Tapi karena Nabi SAW sebagai imam lanjutkan sholat 2 rakaat, lalu kemudian beliau ya sujud sahwi, maka semua pun ikut sujud sahwi. Dan tidak berlaku sebaliknya. Kalau makmum yang lupa, imamnya tetap sempurna, maka tidak perlu makmum sujud sahwi. Di sini itu pendapat jumhur ulama. Ini kurang lebih gambaran tentang masalah sujud sahwi.